Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 2. Dalam pada itu, dari hari ke hari, malam pun rasa-rasanya menjadi semakin gelap. Sedikit demi sedikit, kebulatan bulan pun menjadi semakin menyusut, sehingga malam pun menjadi gelap pekat. Namun mata Manggada dan Laksana menjadi terbiasa dengan gelapnya malam di dalam hutan. Selain latihan yang dilakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan susutnya cahaya bulan, keduanya memang sudah berbekal ketajaman penglihatan dan pendengaran. Sehingga sebagaimana sebilah mata pisau yang tajam yang selalu diasah, akan menjadi semakin tajam pula. Dengan demikian, maka apa yang dapat dicapai oleh Manggada dan Laksana selama mereka berada di hutan dalam laku Tapangidang ternyata melampaui apa yang diperkirakan oleh Ki Pandi. Ketika bulan gelap, maka Manggada dan Laksana telah mampu menyerap pengalaman, pengenalan dan pengetahuan sebagaimana diperkirakan akan dapat diserap dalam jarak waktu dari purnama sampai ke purnama. Demikian pula peningkatan kekuatan, keterampilan dan ketahanan tubuhnya. Namun Ki Pandi tidak menghentikan laku Tapangidang itu hanya setengah bulan. Laku itu pun dilanjutkan hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Namun dengan hasil yang jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Justru setelah melihat hasil dari laku yang dijalani oleh Manggada dan Laksana, maka pada hari-hari terakhir, Ki Pandi telah membawa anak-anak muda itu memasuki satu laku yang lebih berat. 3 malam mereka akan menjalani laku dengan berendam di sungai. Mereka memilih tempat yang agak jauh dari kedung, sarang buaya-buaya kerdil yang buas itu. Kemudian 3 malam terakhir mereka berada di hutan itu, menjelang bulan purnama, mereka akan menjalani laku Tapangalong. Di malam hari mereka akan bergayut pada dahan sebatang pohon yang tinggi dengan kaki mereka. Sementara di siang hari mereka tetap menjelajahi hutan itu dari ujung sampai ke ujung. Mereka sempat melengkapi pengenalan mereka dengan kehidupan burung-burung. Dari burung-burung kecil, sampai pada burung-burung buas yang berparuh melengkung. Sekali-sekali mereka berlama-lama berada di bawah sebatang pohon raksasa yang menjadi sarang burung elang yang buas. Namun mereka pun kadang-kadang berdiri di tepi hutan melihat burung alap-alap meluncur memburu mangsanya. Namun mereka pun melihat bagaimana sejenis burung tekukur mampu melepaskan diri dari terkaman burung alap-alap yang mampu terbang lebih cepat dari burung yang diburunya. Di kesempatan lain, mereka melihat seekor burung serigunting yang bertarung melawan burung elang yang lebih besar dan buas. Namun kecepatan gerak burung yang lebih kecil itu membuat lawannya menjadi bingung, sehingga elang itu merasa lebih baik menyingkir untuk saja. Demikianlah, hari pun merangkak terus, sehingga akhirnya laku Tapangidang, berendam di air serta Tapangalong, telah selesai dijalani. Sementara itu, di malam-malam terakhir, langit menjadi terang kembali. Bulan yang gelap semakin lama menjadi semakin terang, sehingga akhirnya, sampailah mereka pada malam purnama. Bulan bulat bertengger di langit. Bintang nampak gemerlapan. Selembar-selembar awan yang tipis mengalir di hembus angin. Ki Pandi menganggap laku yang dijalani oleh Manggada dan Laksana sudah selesai. Menjelang tengah malam, saat inilah bulan berada di puncak, ketiga orang itu pun telah mandi keramas di sungai. Mereka membersihkan semua kotoran yang melekat di tubuh mereka, karena selama mereka menjalani laku, mereka tidak dapat mandi setiap hari. Beruntunglah bahwa mereka menjalani laku dengan berendam di dalam air selama 3 malam berturut-turut, sehingga kotoran di tubuh mereka hanyut di bawah arus sungai itu. Selesai dengan mandi keramas, maka mereka pun telah mencari pakaian mereka yang mereka simpan. Mereka mulai menanggalkan pakaian mereka yang dibuat dari kulit kayu diikat dengan tali serat pada pinggangnya. Demikian mereka mengenakan pakaian mereka, maka rasa-rasanya tubuh mereka menjadi hangat. Seluruh tubuh mereka seakan-akan telah terbungkus rapat. Setelah sebulan mereka mengenakan pakaian dari kulit kayu, maka rasa-rasanya dengan berpakaian lengkap, gerak mereka memang menjadi lebih terbatas. Menjelang dini hari, maka mereka pun telah mempersiapkan diri untuk keluar dari hutan itu. Ki Pandi mempergunakan kesempatan itu untuk berbicara bersungguh-sungguh dengan Manggada dan Laksana yang telah selesai menjalani laku. Anak-anak, berkata Ki Pandi, kalian telah melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang bermacam-macam di dalam hutan ini. Kalian telah berlatih dan menempa diri dengan berbagai macam cara. Kalian juga menempa jiwa kalian sehingga kalian menemukan arti dari kesabaran, ketekunan, keuletan, ketabahan dan lebih dari itu, kalian telah lebih banyak mengenali ciptaan dari Yang Maha Agung.
Kalian lebih banyak melihat perbedaan antara kehidupan berjenis-jenis binatang dengan kehidupan manusia yang berakal budi. Di rimba ini, siapa yang kuat ialah yang menang tanpa menghiraukan kebenaran dan keadilan. Tidak ada usaha dari binatang-binatang itu untuk melindungi yang lemah dan melawan kelaliman. Dengan demikian, maka kalian akan lebih menghormati nilai-nilai yang dijunjung oleh kita manusia jika kita tidak mau disamakan dengan binatang yang hidup di hutan. Kita bukan makhluk yang menganut tatanan kehidupan rimba, siapa yang kuat ialah yang akan menang. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun kata-kata Ki Pandi itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Dengan demikian semakin terasa pula bahwa Sang Maha Pencipta yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kita akal dan pikiran yang dapat membedakan baik dan buruk, dan tidak menempuh kehidupan sebagaimana kehidupan di dalam rimba yang lebat itu. Namun Ki Pandi itu pun kemudian berkata, meskipun demikian anak-anak muda, di lingkungan tatanan kehidupan manusia yang sewajarnya itu, masih ada juga yang menjalaninya sebagaimana tatanan kehidupan di dalam rimba. Ada 1-2 orang, bahkan 1-2 kelompok orang yang menganggap dalam tatanan kehidupan manusia itu juga berlaku paugeran siapakah yang kuat merekalah yang menang. Bahkan ada yang menganggap bahwa menelan sesamanya dapat menjadi pilihan yang sah untuk mencapai maksud serta keinginannya. Manggada dan Laksana masih saja mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak menjawab. Sedangkan Ki Pandi masih berkata selanjutnya. Nah, dalam kehidupan yang demikian, di antara orang-orang yang menghormati tata nilai kehidupan serta mereka yang sama sekali tidak menghargainya, kita harus menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Kita yang telah mengenali tata kehidupan manusia dan tata kehidupan binatang di hutan, tentu akan mampu dengan landasan nalar dan budi memilih yang terbaik bagi kita dan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Manggada dan Laksana masih saja mengangguk-angguk. Namun dari sela-sela bibirnya, Manggada berdesis. Kami mengerti, Ki Pandi. Bagus. Berkata Ki Pandi, jika demikian, mulai besok, kita akan memasuki kembali dunia kita dalam tatanan hidup makhluk Sang Pencipta yang dianugerahi akal dan pikiran. Dengan demikian, maka Ki Pandi pun membawa 2 orang anak muda itu keluar dari hutan. Bulan yang bulat telah jauh condong di sebelah barat. Namun sinarnya masih nampak gemerlapan memantul dari wajah dedaunan. Manggada dan Laksana kemudian berdiri di padang perdu yang luas bersambung bulak persawahan yang membentang sampai ke Cakrawala. Tidurlah di atas bebatuan itu, berkata Ki Pandi. Manggada dan Laksana pun kemudian duduk di atas sebuah batu yang besar. Namun Manggada pun bertanya, bagaimana dengan Ki Pandi? Aku juga akan tidur, jawab Ki Pandi. Namun Ki Pandi melihat keraguan-raguan pada kedua orang anak muda itu. Bahkan Laksana pun kemudian berkata, Ki Pandi memang harus beristirahat. Biarlah kami bergantian berjaga-jaga. Waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi fajar akan datang. Jika kalian berjaga-jaga berganti-ganti, maka tidak seorang pun di antara kalian yang sempat tidur. Tetapi binatang buas dari hutan itu akan dapat sampai ke tempat ini. Ki Pandi pun tersenyum. Kemudian, orang bongkok itu telah mengambil serulingnya. Ketika suara seruling yang melengking, maka 2 ekor harimau telah muncul dari dalam hutan mendekati Ki Pandi sambil mengibaskan ekornya. Nah, kita akan tidur, berkata Ki Pandi, biarlah kedua ekor harimau itu di sini sampai menjelang pagi. Besok, jika kita meninggalkan hutan ini, harimauku akan tinggal di hutan ini. Biarlah mereka hidup di antara paugeran rimba yang berlaku. Sementara kita akan menjalani hidup dalam tatanan yang berbeda. Kehadiran kedua ekor harimau itu memang membuat Manggada dan Laksana menjadi tenang. Mereka pun kemudian berbaring di atas tanah berbatu padas. Meskipun tidak selembar pun alas yang mereka pergunakan, tetapi keadaan itu sudah jauh lebih baik dari saat mereka menjalani laku tapangidang di dalam hutan. Meskipun hanya sebentar, ternyata mereka sempat memejamkan mata mereka. Menjelang matahari terbit, mereka terbangun. Bulan sudah menginjak batas langit, sementara kedua ekor harimau Ki Pandi sudah tidak nampak lagi. Tetapi Ki Pandi sendiri duduk bersandar sebatang pohon yang tumbuh di padang perdu itu. Manggada dan Laksana pun kemudian membenahi diri dan pakaian mereka. Mereka tidak perlu lagi mandi, karena mereka lewat tengah malam baru saja mandi keramas. Nah, kita sudah siap sekarang.
berkata Ki Pandi. Kita akan menempuh jalan pulang, Ki Pandi, berkata Manggada dengan nada tinggi. Nampak kegembiraan memancar di sorot matanya serta getar suaranya. Ya. Aku akan ikut bersama kalian sampai ke rumah kalian. Tidak hanya bersama kami sampai ke rumah kami, tetapi Ki Pandi akan tinggal bersama kami, jawab Manggada. Ki Pandi tersenyum. Katanya. Tergantung kepada orang tua kalian. Orang tuaku akan senang sekali menerima kehadiran Ki Pandi. Apalagi jika orang tuaku tahu apa yang telah Ki Pandi lakukan. Bukan saja Ki Pandi telah memberikan tuntunan bagi kami dalam ilmu kanuragan, tetapi juga apa yang telah Ki Pandi lakukan bagi sesama. Usaha Ki Pandi untuk melawan kekuatan hitam menunjukkan sikap Ki Pandi menghadapi tatanan kehidupan. Berkata Manggada. Ki Pandi tersenyum. Katanya. Mudah-mudahan penilaianmu benar anak muda. Semua orang akan mengatakan demikian, Ki Pandi, sahut Laksana kecuali Panembahan Lebdagati. Ki Pandi tertawa. Katanya. Kalian pandai memuji. Aku senang mendapat pujian kalian. Kami tidak memuji, jawab Laksana, kami mengatakan sesuai dengan nurani kami. Ki Pandi tertawa lebih keras lagi. Tetapi ia tidak menjawab. Meskipun demikian, hubungannya dengan anak-anak muda itu telah dapat membuatnya tertawa. Ki Pandi sendiri menyadari bahwa ia jarang sekali sempat tertawa. Mungkin sekali dua kali dalam sepekan, tetapi bersama anak-anak muda itu, ia menjadi lebih sering tertawa. Demikian, maka mereka pun berjalan terus. Manggada dan Laksana bersepakat bahwa mereka akan berjalan melewati Pajang. Mereka sudah lama tidak melihat-lihat keadaan kota yang terhitung ramai itu. Ketiga orang itu memang berjalan menyusuri jalan yang langsung menuju Pajang. Manggada dan Laksana tidak ingin lagi berhenti di perjalanan. Mereka sudah terlalu lama mengembara. Semakin dekat dengan Pajang, maka tatanan kehidupan pun mulai berubah. Jalan-jalan terasa lebih ramai. Rumah-rumah pun nampak lebih bersih dan terawat. Apalagi ketika mereka memasuki pintu gerbang kota. Maka terasa satu kehidupan yang bergetar lebih cepat. Di jalan-jalan nampak orang yang berjalan hilir mudik. Sekali dua kali nampak orang-orang berkuda lewat. Rasa-rasanya setiap orang melakukan pekerjaan mereka dengan tergesa-gesa. Mereka nampak selalu berpacu dengan waktu. Manggada dan Laksana melihat suasana itu dengan hati yang berdebaran, namun mereka dapat mengerti bahwa tatanan kehidupan di Pajang memerlukan gerak yang lebih cepat. Waktu seakan-akan selalu memburu, sementara yang harus mereka lakukan masih belum selesai. Manggada dan Laksana yang mulai merasa haus telah mengajak Ki Pandi untuk berhenti di sebuah kedai di pinggir jalan utama. Sambil tersenyum Ki Pandi berkata, tentu hidangan yang jauh lebih baik dari minuman dan makanan yang kita dapatkan di hutan itu. Manggada dan Laksana tertawa. Di sela-sela tertawanya, Manggada berkata, sulit bagi kita untuk mencari makanan sebagaimana kita dapatkan di hutan itu di seluruh kota ini. Ki Pandi pun tertawa pula. Katanya. Tetapi aku juga tidak berkeberatan makan dan minum apa adanya di kedai itu. Manggada dan Laksana tertawa semakin panjang. Demikianlah maka bertiga mereka memasuki kedai yang cukup besar itu. Kedai yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Seperti sebelumnya, maka Ki Pandi telah memilih tempat yang paling terpisah di kedai itu. Mereka duduk di sudut agak ke belakang, dekat pintu butulan yang sempit. Baru ketika mereka sudah duduk, mereka menyadari bahwa kedai itu termasuk kedai yang terbiasa disinggahi orang-orang yang mempunyai kedudukan yang baik. Ternyata dari pakaian mereka, sikap mereka dan cara mereka berbicara yang satu dengan yang lain. Ki Pandilah yang mula-mula melihat hal itu. Karena itu maka ia pun berdesis, kita telah tersesat. Kenapa? Bertanya Manggada. Kedai ini nampaknya hanya dikunjungi orang-orang yang terpandang di kota ini. Manggada tersenyum. Namun katanya, tetapi tidak ada larangan bagi siapapun yang masuk untuk membeli makanan dan minuman di sini. Kita mempunyai uang Ki Pandi, sahut Laksana, asal kita membayar harga makanan dan minuman sesuai dengan tarifnya, kita tentu tidak akan dianggap bersalah. Tetapi lihat orang-orang yang ada di kedai ini, berkata Ki Pandi, mereka memandang kita dengan heran. Mungkin pakaian kita tidak seperti pakaian mereka. Pakaian kita termasuk kusut dan kumal.
Yang lain menjadi heran melihat punggungku yang bongkok dan buruk. Manggada menggeleng sambil berkata, "Tidak Ki Pandi. Seperti yang Ki Pandi katakan, bahwa Ki Pandi selalu dihantui oleh perasaan rendah diri." Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, mungkin memang demikian. Tetapi sebaiknya kita mencari kedai yang lebih kecil yang memang diperuntukkan orang-orang kecil seperti kita." Tetapi Laksana menyahut, "Kita sudah terlanjur duduk di sini, Ki Pandi. Sebaiknya kita acuhkan saja orang-orang lain itu." Ki Pandi mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk tidak memperhatikan orang lain. Tetapi ia mulai memperhatikan berjenis-jenis makanan yang tersedia. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah mendapatkan makan dan minuman yang mereka pesan. Namun pelayan kedai itu pun agaknya telah memperlakukan tamu-tamunya menurut wujud lahiriahnya. Karena itu, maka sikapnya kepada Ki Pandi, Manggada dan Laksana juga agak kurang menyenangkan. Tetapi ketiganya memang tidak menghiraukan sikap itu. Mereka pun kemudian telah meneguk minuman hangat itu serta makanan yang telah mereka pesan. Ketiganya tidak mau kehilangan selera makan mereka karena hal-hal yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka berpendirian, bahwa setelah mereka meninggalkan kedai itu, maka orang-orang yang memperhatikan mereka, termasuk pelayan kedai itu, tidak akan dijumpainya lagi. Beberapa saat kemudian, maka Ki Pandi, Manggada dan Laksana itu sudah selesai dengan makanan dan minuman mereka. Tubuh mereka yang baru saja ditempa di tengah-tengah hutan itu pun merasa menjadi semakin segar. Darah mereka menjadi panas dan jantung mereka pun rasa-rasanya berdetak semakin mantap. Namun yang dicemaskan Ki Pandi itu pun terjadi. Tiba-tiba saja 3 orang anak muda yang nampaknya dari keluarga yang cukup terpandang telah mendekatinya. Seorang di antara mereka sambil tertawa berkata kepada kawannya, "Bagaimana mungkin kakek ini mempunyai kelebihan di punggungnya?" Kawan-kawan tertawa. Bahkan seorang yang lain ternyata lebih berani lagi. Diusapnya bongkok di punggung Ki Pandi itu sambil berkata, "Maaf kek. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak meraba punggung kakek yang sangat memiliki perhatian ini." Kawan-kawannya tertawa semakin keras. Bahkan seorang dari sekelompok anak muda yang lain, yang duduk di muka pintu berkata, "Bagaimana jika bongkok itu kita ambil dan kita minta pemilik kedai ini untuk menggorengnya?" Seisi kedai itu tertawa meledak. Wajah Ki Pandi memang menjadi merah. Manggada dan Laksana tidak dapat berdiam diri mengalami perlakuan yang sangat buruk itu. Tetapi ketika mereka bangkit, Ki Pandi berdesis, "Jangan lakukan. Aku minta." "Tetapi itu sudah keterlaluan," sahut Laksana. "Tidak apa-apa. Nanti setelah kita meninggalkan kedai ini, kita tidak akan bertemu lagi dengan orang itu." Manggada menggeram. Tetapi ia tidak mau melanggar perintah Ki Pandi. Namun anak muda yang meraba punggung Ki Pandi itu justru yang menyahut, "Jangan marah. Kisanak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengusap punggung ini." Wajah Manggada dan Laksana bagaikan telah membara. Tetapi Ki Pandilah yang menjawab, "Aku tidak berkeberatan anak muda." "Bagus," jawab anak muda itu, "kau memang orang yang baik." Anak muda itu berhenti sejenak. Namun kemudian katanya, "Tetapi sayang, aku justru mengharap kedua anak yang bersamamu itu marah." "Tidak. Mereka tidak akan marah. Mereka adalah kemenakan-kemenakanku. Aku kira, kami memang tidak akan dapat marah kepada kalian anak-anak muda." "Ternyata kau cukup cerdik," berkata anak muda yang lain. "Heh, apakah kau tahu siapa kami?" "Tidak," jawab Ki Pandi, "tetapi kami memang harus menghormati kalian." Anak muda yang masih saja memegangi punggung Ki Pandi itu berkata, "Ternyata kau bijaksana. Baiklah. Silahkan makan dan minum." Ketiga anak muda itu bergeser menjauh dan kembali duduk di tempatnya semula. Namun anak muda yang berada di depan pintu itu berteriak lagi, "Heh, kenapa kalian tidak jadi mengambil kelebihan pada punggung kakek itu? Ambil dan serahkan pada pemilik kedai ini." Beberapa orang yang ada di kedai itu tertawa. Sementara itu, Ki Pandi pun berkata, "Marilah. Kita tinggalkan kedai ini. Hal-hal seperti ini akan terulang dan terulang sebagaimana yang terjadi sebelum kita memasuki hutan itu. Karena itu, kalian pun tahu, kenapa aku menjadi rendah diri.
Dahulu, ketika aku masih muda, aku berusaha menutupi perasaan ini dengan tingkah laku yang aneh-aneh. Di perguruan aku berusaha untuk menunjukkan kelebihanku dalam olah kanuragan. Aku menjadi sangat mudah tersinggung dan aku sering membuat onar. Tetapi masa-masa seperti itu sudah lampau. Kini aku hanya dapat menerima setiap perlakuan seperti itu dengan menekan perasaanku, karena agaknya tidak pantas lagi bagiku untuk berkelahi di sembarang tempat. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan nada berat Laksana berkata, "Bagaimana jika kami saja yang berkelahi sekarang?" Ki Pandi menggeleng. Katanya, "Tidak. Jangan." Namun agaknya orang-orang di kedai itu masih saja memperolok-olokkannya. Sekali-sekali terdengar gelak tertawa di antara mereka. Bahkan 4 orang anak muda yang baru masuk kedai itu pun telah ikut pula memperolok-olokkannya. Agaknya anak muda itu pun termasuk anak-anak muda dari lingkungan yang sama. Namun tiba-tiba semua gelak itu pun terhenti. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu nampak menjadi gelisah. Lebih-lebih beberapa kelompok anak muda yang sudah ada di dalam kedai. Sedangkan orang-orang yang lebih tua pun menundukkan kepala mereka. Semua perhatian tiba-tiba telah terikat pada mangkok-mangkok minuman dan makanan mereka. Beberapa saat kemudian, seorang anak muda memasuki kedai itu, diiringi oleh 2 orang yang bertubuh tinggi kekar dan berwajah garang. 3 orang anak muda yang telah memperolok-olokkan Ki Pandi dengan meraba-raba bongkoknya itu nampak menjadi sangat gelisah. Setelah mereka saling memberi isyarat, maka ketiganya tiba-tiba telah bangkit berdiri dan berlari lewat pintu butulan di dekat tempat Ki Pandi duduk. Namun langkahnya pun terhenti. Di luar pintu telah berdiri pula seorang yang bertubuh tinggi berbadan kekar seperti 2 orang yang mengikuti anak muda yang baru masuk itu. "Apakah kalian akan lari?" bertanya orang yang sudah berdiri di pintu itu. Ketiga anak muda itu melangkah mundur. Wajah mereka menjadi tegang. Sementara anak muda yang baru masuk bersama 2 orang itu masih berdiri di pintu kedai itu. "Kau tidak akan dapat lari kemana-mana sekarang," berkata anak muda yang baru datang itu. Ketiga orang anak muda itu memang tidak dapat melarikan diri lagi. Sementara itu, anak-anak muda yang lain nampaknya tidak ingin terlibat. Bahkan orang-orang yang lebih tua tidak ada yang berani berbuat sesuatu. "Aku ingin membuat perhitungan sekarang," berkata anak muda itu, "aku mencarimu selama 2 hari. Baru sekarang aku menemukanmu di sini." Ketiga orang anak muda itu tidak menjawab. Tetapi wajah-wajah mereka nampak menjadi sangat tegang. "2 hari yang lalu kalian telah memukuli saudara sepupuku. Apakah kalian belum mengenal aku?" Tetapi. Salah seorang dari ketiga orang itu menjawab dengan gagap, "Kami tidak tahu bahwa anak itu sepupumu. Anak itulah yang mendahului menimbulkan persoalan. Justru saat itu kami sedang beristirahat. Kau dapat mengatakan dengan alasan apapun juga. Tetapi yang sudah terjadi adalah bahwa kalian telah memukuli kemanakanku sampai terluka cukup parah," jawab anak muda itu. "Tetapi anak itulah yang memancing persoalan," jawab salah seorang dari ketiga anak muda itu. "Aku tidak peduli," anak muda itu membentak. Ketiga orang itu menjadi semakin pucat. Sementara itu anak muda itu berkata, "Kalian harus tahu siapa aku." "Ya, kami tahu," jawab anak muda yang menjadi ketakutan itu. "Nah, kita sudah saling mengenal, siapa kalian dan siapa aku. Karena itu terserah kepada kalian, apakah kalian akan melawan atau kalian akan membiarkan kami memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan sepupuku." Tetapi ia menyerang kami dengan pisau. "Kami tidak bersalah," seorang di antara ketiganya hampir berteriak. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Selangkah ia maju. Ketika kakinya menyentuh kaki seorang yang duduk sambil menunduk di dekatnya, maka kaki itu pun dikibaskannya keras-keras sehingga orang itu telah terpental dari tempat duduknya dan jatuh terguling di tanah. Demikian orang itu berusaha bangkit, maka anak muda itu pun membelalakan matanya sambil berkata, "Kau akan mencoba menghina aku, heh?" "Tidak. Tidak." Orang itu menjadi ketakutan, "Aku sama sekali tidak sengaja. Aku mohon ampun." Anak muda itu melangkah lagi. Ia pun kemudian telah memandangi orang-orang yang ada di kedai itu. Bukan hanya ketiga orang anak muda yang menjadi ketakutan itu.
Tiba-tiba matanya terhenti ketika ia melihat Ki Pandi, Manggada dan Laksana. Dengan wajah yang tegang ia berkata, "Ada juga kutu-kutu busuk yang masuk ke kedai ini." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berdesis perlahan sekali. "Kalian harus tetap menahan diri. Apakah kedai ini sudah berubah menjadi ruang makan bagi pengemis-pengemis?" berkata anak muda itu keras-keras. Suasana masih tetap diam namun tegang. Adalah di luar dugaan bahwa anak muda itu justru melangkah mendekati Ki Pandi. "Heh, kakek bongkok. Kau kenal aku?" Ki Pandi memandang anak muda itu sekilas. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab. "Tidak anak muda. Nah, sekarang kesempatan bagimu untuk mengenalku. Aku adalah penguasa di lingkungan ini. Semua orang harus tunduk kepadaku." Ki Pandi yang memang tidak ingin ribut itu mengangguk sambil menjawab, "Aku mengerti anak muda. Dengar. Aku tidak senang melihat pengemis di kedai ini," geram orang itu. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya, ia memandang berkeliling. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu memang orang-orang yang agaknya datang dari tataran yang baik. Tetapi ketika hal itu dibicarakan dengan Manggada dan Laksana, maka keduanya menganggap bahwa kedai itu diperuntukkan bagi siapa saja yang sanggup membayar, sehingga karena itu, maka mereka bertiga tidak segera pergi. Namun ternyata hal itu mempunyai akibat yang panjang. Anak muda itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Kali ini aku maafkan kalian. Tetapi untuk selanjutnya kalian tidak boleh lagi masuk ke dalam kedai ini." "Baiklah anak muda," jawab Ki Pandi, "kami akan segera meninggalkan kedai ini." Anak muda itu pun telah memanggil pemilik kedai itu dengan isyarat tangannya. Dengan tergesa-gesa pemilik kedai itu pun berlari-lari kecil mendekat. Suruh orang-orang itu pergi setelah membayar. Pemilik kedai itu mengangguk hormat. Katanya, "Baiklah anak muda." Manggada tidak menunggu orang itu minta dibayar harga makanan dan minuman yang telah mereka pesan. Ketika orang itu mendekatinya, maka Manggada pun segera bertanya sambil mengambil kampil kecil dari kantong ikat pinggangnya. Di kampil itu masih tersimpan sisa uangnya yang sudah tidak terlalu banyak lagi. Tetapi justru karena mereka sudah berada di jalan pulang, maka mereka tidak akan memerlukan banyak uang lagi di perjalanan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah membayar beberapa keping uang sebagaimana disebut oleh pemilik kedai itu, maka mereka bertiga pun melangkah keluar diikuti pandangan berpasang-pasang mata dari orang-orang yang ada di kedai itu. Sebenarnya perasaan Manggada dan Laksana telah memberontak di dalam dadanya. Tetapi mereka sangat menghormati Ki Pandi, sehingga mereka tidak berbuat sesuatu karena Ki Pandi selalu mencegahnya. Demikian Ki Pandi, Manggada dan Laksana keluar dari kedai itu, maka perhatian anak muda itu kembali tertuju kepada ketiga orang anak muda yang masih ada di dalam kedai itu. Semula mereka mengira bahwa perhatian anak muda yang baru datang itu telah beralih. Namun ternyata perhatiannya kembali tertuju kepadanya. Di luar, Ki Pandi, Manggada dan Laksana masih berdiri termangu-mangu. Seorang yang umurnya sudah sebaya dengan Ki Pandi telah datang mendekatinya. "Apakah kau diperlakukan kasar oleh anak-anak di dalam kedai itu?" Dan yang terakhir anak muda yang baru datang bersama 3 orang pengawalnya, bertanya orang itu. "Ah, tidak apa-apa Kisanak," jawab Ki Pandi, "aku mengenal sikap anak-anak muda yang kadang-kadang meledak-ledak." Orang itu memandang ke pintu kedai itu. Lalu katanya, "Tetapi anak-anak itu kadang-kadang memang keterlaluan. Aku melihat apa yang mereka lakukan atas Kisanak." Ki Pandi tersenyum. Katanya, "Aku sudah melupakannya." "Kisanak memang bijaksana," jawab orang itu. Namun katanya kemudian, "Tetapi hukuman itu akhirnya datang sendiri. Kau belum mengenal anak muda yang datang dengan pengawalnya itu." "Belum Kisanak," jawab Ki Pandi. Anak itu anak orang yang sangat kaya. Orang-orang di sekitar tempat ini, termasuk pemilik kedai itu, mendapat pinjaman uang dari orang tua anak muda itu sebagai modal. Itulah sebabnya maka ia sangat dihormati di lingkungan ini. Kedudukannya justru melampaui kedudukan Ki Demang sendiri. Ia dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya. Nah, 3 orang anak muda itu akan mengalami nasib buruk di tangannya. Ketiga orang pengawalnya itu akan memperlakukan ketiga orang anak muda itu menjadi barang mainan. Mereka pulang dengan tulang-tulang yang retak.
Apakah Ki Demang tidak mampu mengatasinya? Bertanya Ki Pandi, atau barangkali prajurit Pajang. Ki Demang sudah tidak berdaya. Sementara itu, mereka tidak berani melaporkan kepada prajurit Pajang. Mungkin prajurit Pajang dapat bertindak. Namun nasib mereka yang berani melaporkan itu akan menjadi lebih buruk lagi. Wajah Ki Pandi nampak berkerut. Sementara orang itu berkata, lebih dari itu, ayah anak muda itu mempunyai banyak kawan di lingkungan keprajuritan. Hubungan yang baik itu sangat mempengaruhi sikap mereka. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun sebelum ia menyahut, maka ia pun terkejut melihat anak muda yang terlempar dari pintu kedai itu dan jatuh di halaman. Ampun. Aku minta ampun, anak muda itu hampir menangis. Seorang yang bertubuh tinggi keker melangkah mendekatinya. Dengan tangkasnya ia menggapai baju anak muda yang terjatuh itu. Kemudian ditariknya sehingga anak muda itu berdiri. Namun sebuah pukul yang sangat keras telah mengenai perutnya. Anak muda itu terbungkuk kesakitan. Tetapi pukulan yang lain melayang mengenai wajahnya, sehingga sekali lagi anak muda itu terjatuh di halaman. Ki Pandi, Manggada dan Laksana berdiri termangu-mangu. Sedang orang yang sudah sebaya dengan Ki Pandi itu berkata, lebih baik kita pergi. Jika kita masih tetap di sini, maka kita tentu akan dianggap mencampuri persoalan mereka. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, silahkan menyingkir Kisanak. Aku akan menonton di sini. Orang itu menjadi heran. Dengan nada tinggi ia berkata, apa yang sebenarnya kau kehendaki? Kau sudah mendapat perlakuan kasar. Kau sudah diusir seperti seorang pengemis meskipun kau mampu membayar harga makanan dan minumanmu. Sekarang kau akan menonton apa yang bakal terjadi di sini. Bukankah itu akan berakibat buruk bagi kalian? Kasihan anak-anak muda yang bakal mengalami nasib buruk itu, berkata Ki Pandi. Itu hukuman bagi mereka. Bukankah mereka telah memperolok-olokkan Kisanak? Tetapi kenakalan itu masih merupakan kenakalan anak-anak muda. Namun agaknya anak muda yang berpengawal itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih kasar lagi, justru karena ia mempunyai kedudukan yang kuat, serta pengawal yang berilmu tinggi, berkata Ki Pandi, bahkan menurut perhitunganku, anak muda itu tentu juga sering memeras orang-orang yang telah meminjam uang kepada ayahnya di luar pengetahuan ayahnya itu sendiri. Ya, jawab orang itu dari mana kau tahu? Aku hanya menduga, jawab Ki Pandi. Namun kemudian katanya, meskipun aku juga berprihatin melihat anak-anak muda yang tidak lagi menaruh hormat kepada orang-orang tua sebagaimana dilakukan oleh ketiga orang anak muda yang memperolok-olokkan aku, tetapi aku merasa sangat menyesali sikap dan tindakan anak muda yang berpengawal itu. Tingkah lakunya sudah mengarah pada laku kejahatan, ia menakut-nakuti orang di satu lingkungan tertentu dan memeras mereka dengan semena-mena. Aku sependapat Kisanak. Tetapi apa yang dapat kau lakukan atas mereka? Sahut orang itu. Namun keadaan menjadi bertambah tegang, ketika dua orang anak muda yang lain dilemparkan keluar pula. Mereka mulai merengek minta ampun. Tetapi ketiga orang yang bertubuh tinggi berbadan kekar dan berwajah garang itu tanpa belas kasihan telah menghajar mereka. Sedangkan anak muda yang ditakuti itu berdiri bertolak pinggang di muka pintu. Ki Pandi berdiri termangu-mangu. Kemudian ia berpaling kepada Manggada dan Laksana sambil berkata, kalian harus mencegah perlakuan yang sewenang-wenang itu. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Semula Ki Pandi mencegah mereka untuk turun tangan. Namun tiba-tiba Ki Pandi itu justru memberikan perintah kepada mereka untuk berbuat sesuatu. Melihat kedua anak muda itu ragu-ragu, maka Ki Pandi pun berkata sekali lagi. Cegah orang itu. Mereka tidak berhak memperlakukan anak-anak muda itu seperti itu. Jika anak-anak muda itu bersalah, maka ia harus diserahkan kepada Ki Demang atau bebahu yang ditugaskannya. Manggada dan Laksana mengangguk kecil. Tanpa bertanya lebih lanjut, maka mereka pun melangkah mendekati anak muda yang bertolak pinggang itu. Anak muda itu memang menjadi heran melihat kedua orang yang telah diusirnya itu mendatanginya. Dengan lantang anak muda itu membentaknya. Heh, untuk apa kau datang kepadaku? Suaranya justru telah menghentikan pengawalnya yang masih saja menyakiti ketiga anak muda yang sudah minta ampun itu. Bahkan mulut mereka sudah mulai berdarah, karena bibir mereka yang pecah atau gigi mereka yang terlepas. Hentikan perbuatan itu Kisanak, berkata Manggada. Perbuatan yang mana?
Bertanya anak muda itu. Anak-anak muda yang dipukuli oleh pengawalmu itu sudah merengek minta ampun. Ternyata mereka memang tidak lebih dari anak-anak yang hanya dapat menangis dan minta ampun jika mereka menghadapi kesulitan, meskipun mereka anak-anak yang tidak tahu diri dan mengenal unggah-ungguh, jawab Manggada. Wajah anak muda itu menjadi merah. Tidak pernah ada orang yang berani mencegah perbuatan-perbuatannya. Karena itu, maka ia pun berteriak. Heh, pengemis buruk. Kau tidak mengenal aku, heh. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku penguasa di lingkungan ini? Mungkin, tetapi mereka tidak mengakuimu. Aku pun bukan orang yang termasuk mempunyai pinjaman kepada orang tuamu. Karena itu, aku dapat bersikap sesuai dengan kemauanku atasmu. Setan kau, suara anak muda itu mulai bergetar oleh kemarahan yang membakar ubun-ubunnya, kalian mau apa sekarang? Laksanalah yang menyahut, bagus. Aku menunggu pertanyaan itu. Dengar. Sekarang aku akan mencegah perbuatan orang-orangmu itu. Jika perlu dengan kekerasan. Kemarahan anak muda itu tidak terbendung lagi. Karena itu, maka ia pun berteriak kepada orang-orangnya, koyaklah mulut anak-anak gila ini. Ketiga orang pengawal anak muda itu pun meninggalkan korban-korban mereka. Dengan gigi yang gemeretak, maka mereka segera melangkah mendekati Manggada dan Laksana. Ketiga orang anak muda yang tulang-tulangnya bagaikan retak itu berusaha bangkit. Namun mereka hanya dapat beringsut beberapa langkah, sementara Manggada berkata, jangan takut anak-anak manis. Kau tidak akan dipukuli lagi. Ketiga orang anak muda itu pun menjadi heran. Anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang duduk bersama orang bongkok yang telah diperolok-olokkannya. Ketika itu mereka tidak berbuat apa-apa. Meskipun nampaknya mereka tersinggung, tetapi justru orang bongkok itu sendirilah yang menenangkan mereka, sehingga keduanya tidak berbuat apa-apa. Bahkan ketika salah seorang dari mereka mengharap kedua anak muda itu marah, ternyata keduanya tidak bangkit dari tempat duduknya. Namun kini anak-anak muda itu telah menantang ketiga orang pengawal anak muda yang sangat disegani di lingkungan itu. Dalam pada itu, ketiga orang pengawal itu sudah siap. Namun karena yang akan mereka hadapi hanya dua orang anak muda saja, maka seorang di antara mereka terpaksa mengalah. Kau bereskan anak-anak yang telah memukuli sepupuku itu, berkata anak muda yang disegani itu. Orang itu memang berpaling kepada tiga orang anak muda yang sudah berhasil bangkit untuk duduk di pinggir halaman itu. Sementara itu Laksanalah yang berteriak kepada mereka. Bangkit. Lawan orang yang akan memukulimu. Bukankah kalian laki-laki sejati? Kalian hanya berani memperolok-olokkan orang tua yang kau anggap tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi menghadapi orang yang kau anggap kuat, kau sama sekali tidak berani berbuat apa-apa. Bahkan merengek minta ampun. Cukup. Bentak anak muda yang membawa tiga orang pengawal itu. Lalu katanya kepada kedua orang pengawalnya, buat mereka menjadi jera. Kedua orang pengawal itu pun segera melangkah maju. Seorang mendekati Manggada dan seorang lagi mendekati Laksana. Dalam pada itu, beberapa orang yang ada di kedai itu pun telah keluar. Mereka melihat dua orang anak muda yang datang bersama orang bongkok itu sudah berhadapan dengan orang-orang yang sangat ditakuti di tempat itu. Bahkan Ki Demang pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tetapi kedua orang anak muda yang berpakaian kusut itu nampaknya sama sekali tidak merasa takut. Tetapi beberapa orang berbisik di antara mereka. Mereka belum mengenal kedua orang yang garang dan bengis itu. Mereka tentu akan mematahkan tangan atau kaki keduanya atau bahkan lehernya. Sementara itu, orang yang umurnya sebaya dengan Ki Pandi berkata dengan nada cemas. Kau umpankan anak-anak itu ke dalam mulut serigala yang sangat buas. Kau tentu belum mengenal mereka. Mereka dapat berbuat apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Apalagi terhadap orang yang sudah berani menentang anak muda yang mengendalikan mereka. Anak muda yang nampaknya tampan itu ternyata berhati iblis. Dan kau serahkan anak-anakmu itu ke tangannya yang merah oleh darah. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak berharap demikian. Aku tidak senang melihat tingkah laku anak muda dan pengawal-pengawalnya itu. Karena itu, aku berharap bahwa kedua orang kemenakanku itu dapat sedikit memperingatkannya agar untuk selanjutnya ia berhati-hati. Apakah kedua kemenakanmu itu mempunyai ilmu kebal? Bertanya orang itu.
Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.